terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus.
selami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian menonton tayangan ini, selamat menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa menikmati setiap kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan melayani-Mu pada hari ini, untuk Pastor Firdi. Biar Tuhan urapi setiap perkataannya supaya bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, kita balik lagi di minggu terakhir sekarang. Ya, minggu terakhir untuk tema di bulan September, Servant Leader as an Obedience Act. Kita udah belajar nih ya, udah 3 minggu belakangan kita belajar dari beberapa hamba Tuhan ya. Salah satunya saya. Kita belajar bagaimana kita bisa membuat punya mental dalam diri kita sebagai pemimpin yang melayani, sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan untuk sharing firman Tuhan hari ini, saya kasih judul ketaatan total. Kita lihat firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah sebuah cerita di mana ketika Maria lagi asik-asik di rumah, nggak tahu ngapain ya, cuma saya berimajinasi Maria mungkin lagi ngulek cabai gitu, pengen bikin sambal terasi, nah, atau dia lagi cuci piring, atau lagi ngapain kayak gitu ya, dia lagi sendirian, terus lalu tiba-tiba muncullah malaikat Gabriel. Dia memberikan kabar kalau Maria nanti kamu akan mengandung. Dan anak yang kamu lahirkan itu akan disebut sebagai juru selamat. Kayak gitu. Lalu Maria bilang, bagaimana caranya saya bisa hamil atau bisa lahir? Saya kan belum nikah.
Zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda jauh sekali dalam hal kesucian. Adatnya kuat banget gitu. Jadi kalau orang yang belum nikah nggak boleh berhubungan. Ya sampai hari ini nggak boleh sih. Tapi sampai hari ini kan ada aja lah yang udah mulai kayak wah kan zaman sekarang gitu kagak nyicipin gituan ya kan, orang zaman sekarang seperti itu kan. Membenarkan perbuatan mereka yang salah atas nama gaul. Jadi gaul jadi kambing hitam untuk orang-orang zaman sekarang berbuat seenaknya walaupun dia tahu hal itu adalah sebuah dosa atau sebuah kesalahan gitu untuk dilakukan. Banyak orang yang memilih untuk melakukan kesalahan seperti misalnya anak SD misalnya merokok atau anak SMP berjudi atau sebutin semua lah, pakai drugs segala macam. Mereka kalau tanya, mereka kebanyakan dari mereka akan kembali membalas atau kembali menuduh orang yang menyalahkan mereka gitu. Lagian gimana dong? Gue begini. Ya udah akhirnya gue begini aja gitu. Dan akhirnya saling salah menyalahkan ini nggak ada ujungnya. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus jadi terang. Kita harus kasih masukan atau kita kasih kabar, berita. Ya, firman Tuhan kan di Perjanjian Baru disebut dengan Injil. Injil artinya kabar baik. Jadi makanya kenapa kita dalam keseharian kita harus membawa Injil atau kabar baik itu kepada banyak orang. Kita diutus Tuhan untuk memberikan atau menjadi seorang pembawa pesan. Pesannya apa? Kabar baik. Dan Tuhan mengutus kita untuk tidak menjadi hakim. Ngehakimin melulu, ngejudge melulu kerjaannya. Tapi baru ngomong bentar dibilang menghakimi, ya salah juga gitu. Jadi ya emang harus ada timbal balik yang tepat. Nah Maria ketika dibilang begitu sama Gabriel bakal hamil, gimana caranya? Nikah aja belum. Berarti kalau belum nikah kan belum bisa berhubungan badan. Nah kalau belum bisa berhubungan badan, gimana caranya gue bisa hamil? Terus Gabriel bilang, anak yang kamu kandung itu berasal dari Allah. Jadi Roh Kudus sendiri yang akan masuk ke dalam kandungan Maria dan sebagainya sampai akhirnya Yesus lahir. Tapi yang menarik adalah ketika Maria dalam keadaannya bingung gitu, heran sama berita dari malaikat ini, apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk taat. Dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia sadar ketika dia mengatakan saya ini adalah hamba Tuhan, hamba gak punya hak untuk menolak apa kata tuannya. Maria sadar kalau dia itu adalah hamba Tuhan. Makanya dia memilih untuk jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Itu yang luar biasa dari Maria. Gitu. Yusuf juga sama. Yusuf suami Maria kemudian itu juga menunjukkan ketaatannya sama malaikat. Ketika Yusuf pengen menceraikan Maria karena aduh ini gak bisa nih. Kalau gue lanjutin nanti Maria tambah malu nih. Nanti bener lagi orang bakal bilang wah ternyata dia nikah gara-gara dia dihamilin gitu. Akhirnya Yusuf nggak sampai hati untuk sampai Maria sampai dihina-hina seperti itu. Akhirnya pengen menceraikan Maria yang waktu itu tunangannya secara diam-diam supaya Maria tidak dijelek-jelekin. Tapi ketika Yusuf lagi tidur, datanglah malaikat berbicara pada Yusuf, bilang jangan takut karena anak yang dikandung oleh tunanganmu itu berasal dari Tuhan gitu. Ya intinya Yusuf akhirnya taat, akhirnya nikahin juga gitu, nikahin Maria sampai Yesus lahir. Kemudian ketika Yesus sudah berumur sekitar 2 tahun, malaikat bilang kepada Yusuf supaya jangan kembali ke Israel dulu. Rajanya pengen bunuh Yesus gitu. Pergilah ke Mesir. Taat. Yusuf juga taat gitu. Andai kata Yesus bukan Tuhan, ya andai kata nih Yesus yang anak Maria dan Yusuf ini bukan Tuhan, maksudnya bukan jelmaan dari Tuhan, mungkin sifat ketaatan yang dimiliki oleh Yesus itu menurun dari Maria dan Yusuf. Atau Tuhan sengaja memilih Maria dan Yusuf karena Tuhan sudah melihat ketaatan dari Maria dan Yusuf ini. Jadi mereka menjadi pasangan yang pas untuk Yesus lahir ke dunia. Untuk Yesus melakukan amanat dari Bapa di sorga untuk menembus umat manusia dari dosa. Makanya Yesus pun sampai taat kepada Bapa. Kalau kita lihat perjalanan Yesus dari Injil, dari Alkitab, kita bisa lihat sangat taatnya Yesus kayak apa. Makanya saya bilang andai kata Yesus bukan Tuhan, Yesus pun tetap taat. Kenapa? Karena orang tuanya adalah orang-orang yang taat. Ketaatan ibarat biaya yang diperlukan untuk bisa sampai kepada Bapa. Kalau boleh saya ibaratkan, ketaatan adalah sebuah mata uang atau sebuah syarat gitu, atau sebuah
hal yang harus dilakukan atau ya tadi persyaratan supaya kita bisa ketemu dengan Bapa atau supaya kita bisa menghadap sama Tuhan suatu hari nanti. Ya, karena sampai sekarang belum ada yang pernah bisa melihat Tuhan atau menghadap Tuhan ketika orang itu masih hidup. Bahkan yang udah mati aja belum tentu bisa ketemu dengan Bapa. Jadi ketaatan, kalau boleh saya ibaratkan itu seperti biaya gitu, seperti harga yang diperlukan untuk bisa sampai kepada Bapa. Jadi kalau pengen ketemu Bapa, waduh, misalkan di sana duit dulu dong gitu. Ya duitnya adalah ketaatan. Ya di sorga jelas nggak begitu, ya enggak. Cuma maksudnya ibaratnya ketaatan adalah sebuah syarat atau sebuah biaya untuk kita bisa datang kepada Bapa. Perbuatan baik, amal, ibadah, itu semua tidak bisa membuat Tuhan berkenan sama kita. Semua perbuatan-perbuatan yang baik itu emang harus kita lakukan. Tapi tidak berarti semua perbuatan baik itu, semua amal yang kita lakukan atau ibadah yang rutin kita lakukan, itu semua tidak bisa membuat Tuhan jadi berkenan sama kita. Ada banyak orang yang rajin beribadah, tapi selesai beribadah hancur juga hidupnya gitu. Terus kalau gitu kita nggak perlu ibadah dong? Enggak. Orang yang beribadah aja, terus kita nggak perlu ibadah dong gitu. Iya nggak begitu. Maksudnya orang yang beribadah aja hidupnya nggak begitu. Ada orang yang beramal, tapi sambil beramal sambil selfie gitu. Jadi biar orang lihat kalau gue dermawan loh, gue beramal loh, di videoin, masukin sosial media dan sebagainya. Nggak tulus. Jadi kita bisa lihat, makanya kenapa perbuatan baik kita, amal dan ibadah kita tidak menjamin Tuhan berkenan sama kita. Yang bisa menjamin apa? Ketaatan. Kita untuk apa melakukan itu? Kenapa kita melakukan itu? Tanpa ketaatan, semua hal yang kita lakukan hanya berdasar pada pandangan manusia dan bukan pandangan Tuhan. Tanpa ketaatan kita melakukan semua perbuatan baik itu hanya untuk menyenangkan manusia. Supaya dilihat, wah tuh gila, dia baik loh. Wah dia keren loh. Wah dia dermawan loh. Wah dia apalah gitu. Semua yang baik-baik. Jadi tujuan kita melakukan perbuatan baik itu bukan supaya Tuhan senang. Tapi supaya kita senang karena dipuji-puji orang. Kita ambil contoh. Bersedekah itu perbuatan baik. Setuju ya semua ya? Bersedekah adalah perbuatan baik. Tapi kalau bersedekah kepada pemalas, itu memang baik. Tapi tidak ada ketaatan pada firman Tuhan di dalamnya. Karena firman Tuhan itu berkata begini, orang yang tidak bekerja janganlah ia makan. Dan mengemis bukanlah salah satu jenis pekerjaan. Jadi kalau perbuatan baik kita hanya untuk membuat orang malas semakin malas, atau orang yang tidak mau bekerja semakin parah karena kita bantuin terus, kita pun bersalah loh. Akhirnya kita membuat orang ini nyaman dengan semua kemalasannya. Makanya bersedekah baik sih. Kasih amal baik sih, tapi kalau kita tahu orang ini justru malas karena sering dibantu, terus kita selalu membantu, akhirnya kita membantu orang ini untuk tetap pada kemalasannya dan itu pun nggak baik. Makanya perbuatan baik kita akhirnya berdampak tidak baik kepada orang-orang ini. Lalu contoh yang lain gini, berteman itu perbuatan baik. Saya berteman sama banyak orang, nggak terlalu mikir-mikir lah, maksudnya nggak terlalu yang sampai gimana gitu loh. Saya berteman dengan banyak orang. Dah, berteman itu perbuatan baik. Tapi berteman tanpa menyaring pertemanan itu nggak baik. Karena Alkitab berkata, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau tidak disaring, kita sebenarnya sedang tidak taat pada firman Tuhan. Bayangin kalau kita menjalankan apa yang orang suka ngomongin. Berteman itu jangan lihat-lihat orang dong. Jangan mandang-mandang orang dong. Lo repot kalau kita nggak mandang orang dalam berteman. Kalau kita berteman dengan penipu, habis hidup kita nanti ditipu. Kalau kita berteman dengan orang yang nggak benar, habis kita. Kalau kita berteman dengan seorang yang cabul, habis juga kita dicabuli nanti. Untuk yang wanita. Kalau kita berteman dengan orang yang suka ngebego-begoin orang, udah tahu gitu orangnya kayak gitu. Kita malah berteman sama dia. Ya jangan heran suatu hari nanti kita dibego-begoin sama orang itu. Makanya kenapa penting kita harus menyaring. Kita tahu dia oke, tapi untuk lebih dalam sebaiknya jangan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang
baik. Karena suatu hari nanti kalau kita nggak menyaring, hidup kita juga yang akan merana suatu hari nanti. Nah begitu juga dengan macam-macam perbuatan baik yang lainnya. Sebutinlah semua perbuatan baik. Beramal, membantu orang lain, bantu nenek-nenek nyebrang jalan, rajin menabung, gitu ya, taat pajak, dan sejenisnya semuanya gitu. Sebutin semua perbuatan baik gitu ya. Pijitin istri gitu ya, termasuk salah satunya. Nah sebutin, itu semua perbuatan baik ya. Semua pasti setuju, itu semua perbuatan baik. Tapi kalau kita selalu melakukan perbuatan baik, tapi malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas beribadah, maka semua perbuatan baik kita itu tidak berguna. Terus kita nggak usah berbuat baik dong. Loh, ntar. Coba kita lihat firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sampai sini paham? Kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi artinya semua perbuatan baik kita tidak pernah menjamin kalau kita akan masuk dalam satu kategori orang yang diselamatkan atau untuk menerima keselamatan. Sekali lagi ya, bukan berarti jadi kita nggak usah dong berbuat baik. Buat apa kita berbuat baik kalau ternyata kita nggak diselamatkan? Loh, kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat baik karena kita tahu sebagai orang percaya perbuatan baik adalah hasil dari ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi bukan perbuatan baiknya yang menyelamatkan kita, tapi ketaatan kita sama Tuhan. Dalam ketaatan itu ada iman kepada Tuhan. Jadi orang taat pasti berbuat baik. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu karena dia taat. Bisa jadi orang berbuat baik itu karena dia munafik aja gitu. Baik aja. Oh iya, gue bantu. Selesai bantu, di belakang ngomongin, dia kere minta duit itu apa tuh, orang Kristen minta duit itu apa tuh. Kata diberkati, tapi minta duit, pinjem duit. Dibantu sih, tapi belakang kayak gitu. Atau mikirin untung rugi. Ngapain gue bantu dia? Ntar gue untung apa? Ntar gue dapat apa? Dia juga belum tentu bisa balikin. Kalau kita ngomongin soal duit ya. Atau belum tentu dia bisa balik bantuin gue suatu hari nanti. Ya, mikirin untung rugi. Atau mikirin kayak timbal balik lah gitu loh. Oke, gue bantuin lu, tapi lu juga harus kayak gitu. Jadi kayak dititik beratkan pada hal-hal seperti itu. Jadi orang yang berbuat baik belum tentu karena dia punya ketulusan di dalamnya. Tapi orang yang taat sama Tuhan, dia tahu kalau dia punya Tuhan yang baik, Tuhan itu memberi hujan kepada orang baik dan kepada orang yang jahat. Tuhan memberi matahari juga kepada orang yang baik, kepada orang yang jahat. Loh, kita anak Tuhan, kenapa kita tidak mencontoh Bapa kita yang baik? Jadi kalau kita memang punya predikat sebagai anak Tuhan, harusnya karakter Tuhan ada sama kita. Salah satunya apa? Jadi orang baik. Jadi kita bukan kenal Tuhan, percaya sama Tuhan untuk jadi baik. Atau kita menjadi baik karena Tuhan kita baik. Berarti kalau Tuhan kita jahat, kita jadi jahat gitu. Enggak. Berbuat baik itu adalah sebuah keputusan. Jadi kita taat sama Tuhan dan bentuk ketaatan kita itu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa? Tuhan disenangkan karena kalau dia bisa melihat ternyata anak-anak dia itu semuanya baik. Makanya Tuhan melakukan penciptaan selama 6 hari, semuanya dilihat, wah, dan Tuhan melihat semuanya itu baik, kemudian Tuhan memberkatinya. Jadi kalau ada yang mau diberkati, gue pengen diberkati Tuhan, nah jadilah orang baik dulu. Orang jahat bisa gak sih banyak duit? Bisa, dengan kejahatannya. Tapi hidupnya kan pasti dicaci orang kan. Iyalah, duitnya banyak, ngerampok, nodong, malak gitu ya. Tapi kalau orang baik, oh pantesan lah dia diberkati, dia baik, makanya juga Tuhan perhatiin dia gitu kan. Lebih enak mana kan? Jadi sekali lagi perbuatan baik tidak menjamin kita akan menerima keselamatan. Tapi karena kita diselamatkan, karena lewat karya penebusan Tuhan di kayu salib, kita sadar kalau kita harus memiliki karakter yang baik juga. Seperti Yesus adalah Tuhan yang baik. Seperti itu. Lalu kita lihat dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-16.
berkata begini, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maksudnya bukan berarti dia pergi, ayo mati yuk, mati yuk, yuk pergi yuk, ngapain? Ya mati gitu. Enggak gitu, enggak. Maksudnya si Thomas ngajak supaya ya udahlah, pergilah, yuk. Kalau sampai mati ya udah, gitu. Kayak gitu ya. Nah, Thomas itu disebut Didimus. Didimus itu maksudnya kembar. Jadi Thomas ini anak kembar sebenarnya. Saat semua murid yang lain heran sama keputusan Yesus waktu itu untuk menyembuhkan Lazarus. Lazarus itu dibilang lagi sakit keras gitu. Mungkin demam tinggi, mungkin apa, pokoknya mengancam nyawa gitu. Yesus sengaja malah lama-lamain di sana gitu. Akhirnya Lazarusnya keburu mati. Nah, ketika Lazarusnya mati, Yesus baru jalan gitu. Terus orang-orang bingung, Lazarus udah mati Tuhan. Gak apa-apa, kita ke sana justru supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terus ketika semuanya bingung, Thomas yang berani ngomong gini, ayo jalan aja. Kalau emang harus mati, ya udahlah, kita matilah bersama Yesus, kita mati gitu ya, misalnya gitu. Kita hidup, kita mati untuk Yesus kayak gitu ya. Mungkin dia radikal sekali. Thomas ini radikal banget gitu. Nah, Thomas walaupun dia bingung gitu, ya kenapa udah mati kita baru jalan, Tuhan kemarin masih hidup, ya walaupun sekarat nggak jalan. Tapi ya udahlah, akhirnya Thomas memilih untuk taat. Walaupun harus sampai mati, walaupun ada kemungkinan mengikut Yesus bisa membuat dia terbunuh. Thomas memiliki ketaatan itu, Thomas memiliki karakter orang taat dalam cerita ini, dalam yang tertulis di Alkitab, dalam kisah ini gitu. Ketika kita taat, kita belajar untuk taat. Saya pernah bahas waktu itu di awal bulan, salah satu bentuk latihan untuk kita taat bagaimana? Yaitu adalah dengan kita taat dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Bukan berarti ya saya udah tahu semuanya di sini dewasa semua, jadi udah paham yang harus ditaati itu yang model kayak gimana. Nggak mungkin ya, kamu besok bawa upeti 40 juta ya buat saya, kamu harus taat gitu. Enggak, yang itu enggak ya. Itu bukan pemimpin, itu perampok. Tapi ketika dibilang, kita ada Bible study nih, hadir ya taatlah, hadir. Kita bakal jalin puasa nih buat bangsa dan negara, taat walaupun ada sakit mah gitu kan. Ada suka orang ngeles supaya nggak puasa karena sakit mah kan. Atau kamu bantuin ini ya pelayanan gini gitu. Pokoknya gitulah, taat. Nah, di situ bentuk ketaatan. Kalau kita sama yang manusia, sama yang kelihatan aja kita nggak mau belajar taat, mustahil kalian mengaku kalau kalian taat sama Tuhan. Nah, ketika kita mulai mengambil keputusan untuk taat sama Tuhan atau taat juga sama pemimpin di tempat di mana kita beribadah, kita sedang membangun sesuatu yang namanya integritas. Karena kalau ketaatan kita sudah terbangun, kita punya integritas, kita nggak akan mudah untuk digoncangin sama banyak-banyak perdebatan, banyak-banyak perselisihan. Karena kita tahu yang harus kita lakukan yang mana. Dan itu semua dimulai dari ketaatan. Ketaatan boleh dibilang seperti akar yang membuat sebuah pohon itu kuat. Kalau kita berada dalam satu kondisi yang kita nggak ngerti gitu, kenapa ya harus begini, kenapa ya begitu, kenapa gini, ya, berdebat sendiri gitu dalam hati. Kalau firman Tuhan sudah berkata demikian, kalau firman Tuhan udah bilang pergi gitu ya, pergi jadikan semua bangsa muridku, lalu kita kayak berargumen gitu, mana bisa, gue kan introvert, mana bisa gue ketemu orang. Tapi firman Tuhan ngomong kayak gitu, terus gimana dong? Ya taat, lakukan karena firman Tuhan sudah berkata seperti itu. Lakukan saja. Seperti Thomas. Thomas itu kan pertama dia anak kembar. Ya awal kembarannya nggak pernah dibahas. Yang kedua, dia itu, ya nggak ada urusannya juga dia mau kembar apa enggak ya. Nah, Thomas adalah orang yang bilang berani mati buat Tuhan di kisah tentang membangkitkan Lazarus itu. Dan Thomas juga orang satu-satunya murid yang enggak percaya ketika Yesus bangkit. Di saat semua murid pada bilang, gua ketemu Yesus, gua enggak percaya. Sebelum gua cucukin tangan gua ke lubangnya yang bekas paku Yesus itu, gua enggak percaya. Atau gua cucukin tangan gua ke lambungnya yang ditusuk itu, gua enggak percaya kalau Yesus bangkit. Karena kalau nggak ada lubangnya pasti bukan Yesus dong, itu kan paku gitu.
Akhirnya Yesus hadir, tiba-tiba nongol ketika Thomas disuruh coba pegang. Ya, Thomas pegang. Ketika benar, baru Thomas ngeliat. Dia sampai di situ ada kejadian yang sangat mengharukan, yaitu ketika Thomas mencucukkan jarinya ke lubang di tangan di tangan Yesus itu, Thomas langsung dengan haru bilang, "Ya Tuhan dan Allahku," sampai sujud. Saya percaya Thomas menangis saat itu karena ternyata beneran loh, Yesus itu bangkit gitu. Artinya apa? Artinya Thomas adalah tipe orang yang realistis tapi juga pemberani. Dia realistis. Ya, kalau mati ya udah mati, selesai. Mana mungkin sih bisa bangkit? Tapi ketika dia melihat Yesus bangkit, dia sadar ternyata Tuhan mampu membangkitkan Yesus dari kematian. Maka saat itu imannya diperbaharui. Dan Thomas salah satu orang yang berani mengabarkan Injil sampai matinya aja dia mengalami kematian yang nggak enak hanya untuk menyebarkan Injil. Dari kisah Lazarus kita bisa belajar semua yang terlambat menurut manusia, kan udah terlambat tuh, Lazarus udah mati kan. Semua yang terlambat menurut manusia belum tentu terlambat untuk Tuhan. Taat aja, percaya aja. Thomas mungkin juga heran gitu ya sama keputusan Yesus gitu. Kenapa harus ditunda? Kenapa harus nunggu 3 hari lagi? Akhirnya Lazarus mati. Mungkin Thomas juga heran gitu. Tapi seperti Maria, walaupun nggak paham kenapa Yesus lakukan itu, tapi karena yang ngasih perintah adalah Tuhan Yesus sendiri, dia nurut. Ya udah, nurut aja. Sometimes kita berada dalam satu posisi yang kayak gimana ya? Aduh, gimana ya? Ya udah taat aja. Taat aja. Apakah di sini ada yang bisa seperti itu? Seperti Thomas, seperti Maria, seperti Yusuf gitu? Nggak paham sih. Aduh, ya udahlah, taat aja gitu. Atau justru malah lebih sering memberontak. Karena menurut kalian nggak mungkin lah, itu nggak mungkin gitu. Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kadang-kala kita sebagai anak Tuhan kan kita nggak bisa menyelami pikiran Tuhan ya. Pikiran Tuhan kan benar-benar kayak ya ampun luas banget gitu. Kita manusia nih udah ada otak tapi dikasih tengkorak juga. Agak sulit buat memahami pikiran Tuhan yang segitu luasnya. Kadang-kadang kita jadi bingung gitu kan. Ah yang benar sih masa sih bisa, masa sih gitu. Makanya kenapa Tuhan memodali kita dengan yang namanya iman. Ketika kita punya iman sama Tuhan, iman ini sebenarnya menghasilkan ketaatan. Ketaatan menghasilkan integritas. Integritas menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan budaya. Budaya menghasilkan generasi. Keren gak tuh bahasa gue? Baru dapat itu. Nah, jadi kita berbahagialah ketika kita nggak percaya, ketika kita nggak melihat, tapi kita percaya atau kita belajar percaya sama Tuhan. Jangan takut ketika kita yakin dalam hati kita ada iman, Roh Kudus sudah berbicara dalam hati kita. Ya udah taat, lakukan aja, nggak usah berdebat dalam hati kita, berargumen, wah bentrok sana, bentrok sini lah. Kita menggunakan isi kepala kita untuk ngajarin Tuhan. Padahal semua udah tertulis dalam firman Tuhan. Nah kalau kita lihat, salah satu bentuk ketaatan lagi yang luar biasa adalah dari Yesus itu sendiri. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat ke-8. Dikatakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dibilang bahkan mati di kayu salib. Orang yang mati di salib adalah orang yang terkutuk menurut budaya Yahudi. Orang yang matinya berwibawa atau matinya layak adalah orang yang mati ya udah mati aja terus dikubur, ada upacara pembawaan mayatnya dan sebagainya. Tapi orang yang mati di salib adalah orang-orang yang terkutuk gitu, yang hidupnya jahat banget. Dan kita tahu Yesus nggak pernah berbuat jahat. Yesus malah sering menyembuhkan orang, membantu orang dan sebagainya. Tapi harus mati dan diperlakukan seperti seorang penjahat. Tapi Yesus tetap taat walaupun Taman Getsemani. Dia berargumen sama Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini Tuhan. Tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Itu Yesus saya udah kasih contoh taatnya.
Lah kita gimana gitu. Sekali lagi kita gimana? Ada yang mampu nggak untuk taat seperti Yesus taat? Nggak usah ngomong soal sampai mati dulu deh. Nggak usah lah, nggak usah ngomong. Gue berani taat sama Tuhan sampai mati, gue juga berani. Ya nggak usah gitu dulu. Nggak usah. Berapa banyak yang karena sibuk dan capek akhirnya beralasan untuk nggak baca Alkitab dan berdoa. Sampai lama banget. Terakhir baca Alkitab kapan sih? Terakhir doa kapan sih? Kenapa nggak dilakukan? Ya habisnya sibuk, habisnya capek gitu. Saya nggak tahu ya kalau Tuhan misalnya iseng gitu, gatal gitu sama kita, atau Tuhan jahat misalnya gitu ya. Suatu hari kita tiba-tiba nggak bisa napas. Lalu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa ini? Terus Tuhan bilang, astaga gue lupa, sorry, kasih napas lagi. Sorry, gue capek, jangan sampai lupa kasih lu napas gitu. Ya jelas Tuhan nggak begitu, jelas sekali Tuhan kita nggak begitu, nggak. Tuhan bukan pendendam, enggak. Tapi gini, ketika kita mau belajar taat, walaupun capek gitu, lakukan bagian kita. Banyak orang membuat alasan demi alasan untuk membenarkan perbuatannya yang salah. Saya nggak berani ngomong tentang dosa ya, karena siapa saya? Saya nggak bisa mengklaim ini dosa, itu dosa. Enggak, itu bagian Tuhan. Even di depan mata saya gitu, misalnya ada orang yang main judi, mabok gitu. Saya nggak punya hak untuk bilang, dosa lu, nggak bisa. Itu keputusannya Tuhan. Tapi kalau nanya, salah apa enggak? Nah, saya bisa. Rokok, dosa apa enggak? Nggak tahu. Rokok, salah apa enggak? Iya, jelas salah. Mabok, dosa apa enggak? Nggak tahu. Mabok, salah apa enggak? Ya salah, mabok. Ya, organ-organ bisa rusak. Perbuatannya salah. Tapi banyak orang membuat alasan demi alasan makanya untuk membenarkan perbuatannya salah. Contohnya yang tadi, kenapa nggak baca Alkitab? Udah berapa lama? Oh, udah nggak inget gue kapan terakhir baca Alkitab. Kenapa nggak baca? Sibuk. Gara-gara sibuk, capek. Gitu. Justru kalau kita mau belajar taat sama Tuhan, harusnya ketika disadarin, lu terakhir baca Alkitab kapan? Aduh, gue udah lama banget. Nah, ketika disadarin itu, ya contohnya soal baca Alkitab tadi, ya langsung gitu baca Alkitab itu. Ya bentar doang, ya udah satu pasal deh. Yang penting lu mulai. Jangan tunggu gua tenang dulu, tunggu gua punya waktu dulu, tunggu gua tentram dulu. Keburu Yesus datang lu nggak baca Alkitab. Baru udah tenang nih. Oke, gua baca baru buka Yesus datang. Puas. Orang-orang yang taat semua diangkat, lah kita kagak. Kenapa? Karena menunda-nunda dengan alasan demi alasan untuk membenarkan perbuatan kita yang salah. Lagian ya, ketika kita diingetin untuk baca Alkitab, kita nggak segera baca Alkitab nih misalnya. Kenapa sih nggak segera baca Alkitab? Emang berapa lama sih palingan baca Alkitab? Satu pasal gitu loh. Apalagi kalau pasalnya pasal di Mazmur ya. Karena Mazmur ada satu pasal cuma 5 ayat gitu. Berapa lama sih palingan baca Alkitab? Baca Alkitab itu nggak ada 1/4 waktu yang kalian pakai buat nonton TikTok. Nggak ada 1/8 waktu yang kalian pakai buat main game. Nggak ada. Ya Tuhan nggak pernah minta kalian serahkan waktu kalian setengahnya dalam satu hari hanya untuk berdoa dan baca Alkitab. Enggak kan? Cuma dibilang baca Alkitab, renungkan itu siang dan malam. Renungkannya siang malam, bukan bacanya siang malam. Harusnya nggak susah ya. Ini balik lagi masalah kebiasaan. Kalau kita nggak pernah membangun kebiasaan kita, kerohanian kita nggak pernah dibangun, akibatnya ya kita akan sangat mudah untuk melupakan kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Akhir zaman ini ngeri loh penyesatannya. Kalau kita malas baca Alkitab untuk dapat hikmat dan malas berdoa untuk mendapat tuntunan Roh Kudus, kan kita berdoa ngobrol sama Tuhan kan? Siapa yang berani jamin kita bisa lolos dari penyesatan? Jangan-jangan sekarang ini kita lagi terima penyesatan nih. Kita nggak sadar aja nih kalau lagi disesatin. Bisa aja kan? Karena penyesatan itu kan membuat kita berpikir yang kita lakukan ini benar. Padahal salah. Gara-gara apa kita bisa kena penyesatan? Ya gampang. Karena nggak punya hubungan yang benar sama Tuhan. Yesus itu mendapat gelar Rabi. Kalau kalian baca di Alkitab, Yesus dipanggil juga Rabi. Gitu, artinya guru. Nah, Rabi itu bukan sekedar guru yang dipanggil guru gitu. Enggak. Rabi ada sebuah gelar formal yang diberikan karena dia sekolah atau menempuh pendidikan untuk mendapat gelar itu. Boleh dibilang Yesus tuh sudah master of theology gitu.
Padahal Yesus itu firman itu sendiri. Yesus itulah firman, apa yang ada di Alkitab yang kita baca itulah dari Yesus. Tapi dia tetap harus belajar, harus sekolah untuk mendapatkan gelar itu supaya layak di mata manusia. Padahal dia nggak perlu melakukan itu. Yesus yang adalah firman aja, dia taat ketika dia jadi manusia. Dia sekolah gitu. Walaupun dia udah tahu semua isinya, mungkin kayak, udah tahu semua. Mungkin dibilang orang yang suka ngadu-ngadu, lu udah baca Alkitab udah berapa kali bolak-balik lu? Gua udah 4 kali. Gua dong 8. Terus dia bilang, gua 15. Yesus bilang, lah gua yang nulis itu semua. Yesus udah tahu semua isi Alkitab. Orang dia kok isinya itu ya dia gitu. Kita jangan beralasan macam-macam untuk tidak baca Alkitab. Ya taat aja. Bosen kok abisnya baca Alkitab ngantuk. Ya iyalah, nggak dibiasain. Kalau dibalikin ke gua malah bosen main game gitu ya. Atau gua malah bosen buat baca novel atau sebagainya gitu. Kenapa? Karena nggak terbiasa memang. Terus yang main game salah? Ya nggak salah. Main game, lihat TikTok, lihat sosial media. Gue juga lihat sosial media sampai hari ini gitu ya. Tapi bukan soal itu. Jangan sampai semua kegiatan yang kita lakukan sampai melupakan siapa kita. Siapa kita? Prediksi. Bukan. Kita ini siapa gitu di mata Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita punya tanggung jawab. Kita punya beban untuk kita lakukan. Kalau kita mau membawa amanat agung, pergi jadikan semua bangsa muridku. Gimana kita mau muridin? Lah kita aja masih bego, nggak pernah baca Alkitab. Tapi bukan berarti itu jadi alasan untuk tidak memuridkan. Justru kalau kita mengambil beban ini, kita menaruh hatinya Tuhan dalam hati kita, kita pasti mau cari tahu dong. Masa kita nggak mau cari tahu sih? Saya punya istri, Livi, doyan masak dari pertama kali dia nggak bisa masak sampai dia bisa masak sampai hari ini. Kalau gue lihat tutorial masak di YouTube, gue lihat videonya. Lah, istri gue kalau lihat tutorial video, dia lihat description-nya, dia lihat komentar-komentarnya, dia lihat pembanding. Gila, detail banget dia. Kenapa? Niat. Dulu mah nggak begitu. Dulu nggak gitu. Begitu dia tahu nikmatnya masak, baru dia detail banget. Nah, seperti itu kalau kita mau cari Tuhan gitu. Kalau kita tahu nikmatnya membaca Alkitab, kita akan terus mencari Tuhan. Ya, tapi jangan sampai lupa bekerja ya. Kita akan tahu rasanya enaknya ketika kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Pekerjaanmu penting? Iya. Tapi bukan berarti baca Alkitab jadi nggak penting. Sekolahmu penting? Betul. Tapi bukan berarti doa jadi nggak penting. Keluargamu penting? Setuju. Tapi bukan berarti persekutuanmu dalam ibadah jadi nggak penting. Semuanya itu hanya masalah mengatur waktu dan disiplin. Ini minggu terakhir untuk tema Servant Leader as an Obedient Act. Ada yang sudah melakukannya? Ada yang sudah melaksanakan aksi ketaatan sebagai pemimpin yang melayani? Ada yang udah nunjukin belum? Wah, gue pemimpin yang dipilih Tuhan nih. Setidaknya ngapain kayak gitu ya, ketemu orang, ngobrol gitu. Gue punya kebiasaan ketemu orang, ngobrolnya sih ngobrol yang ya random gitu. Tapi ujung-ujungnya akan membahas firman. Itu kebiasaan gue. Boleh dicontoh, boleh ditiru? Sangat boleh. Yang penting kita mulai dulu. Takut salah mulainya gimana? Loh, kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak akan pernah tahu kita salah apa enggak. Nah, kalau kita ternyata waktu kita mulai dan itu kita melakukan kesalahan, iya dikoreksi, diperbaiki, dibenerin. Jadi kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak pernah tahu kita ini salah apa enggak, apa yang mau kita capai, apa yang mau kita dapetin dari sesuatu yang kita aja nggak mau mulai gitu loh. Gua harap sih semuanya udah melakukan itu semua, udah melakukan aksi ketaatan sebagai pemimpin yang melayani. Saya udah melihat anak-anak sini ada yang sudah membantu ibu-ibu nyebrang jalan gitu ya, membantu toko-toko buka di mall. Lebay ya. Gua harap sih kalian udah melakukan itu semua gitu. Karena kalau ketaatan dan kerendahan hati tidak dibiasakan sejak sekarang, nanti ketika datang masa-masa sukar, iman kita jadi gampang digoncang. Kenapa? Karena kita nggak pernah belajar untuk taat sama Tuhan. Jadi disenggol dikit, oh yaudah, jiper. Ketaatan dan kerendahan hati kalau nggak pernah dilatih dari sekarang ini, gampang banget digoncang. Akhirnya hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran. Kita khawatir terus seperti benih yang jatuh di semak belukar. Tumbuh sih,
tumbuh tapi dijepit sana sini akhirnya mati juga. Kenapa? Karena dijepit, nggak kuat, akarnya nggak kuat. Kenapa akarnya nggak kuat? Karena nggak ada pondasinya, karena nggak ada dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Caranya kita bisa punya pondasi kuat, ya cuma bisa dengan baca Alkitab. Tapi orang-orang yang sudah membiasakan dirinya untuk hidup taat dan rendah hati, mau digoncang pakai gempa 9,5 skala Richter kayak gitu ya, dia tetap berdiri teguh, dia tetap kuat. Karena dasarnya udah kuat. Dasarnya itu firman Tuhan, udah kuat. Itu semua hanya bisa didapat dengan melatih diri kita sejak sekarang. Kita butuh ketaatan. Ketaatan tanpa syarat. Ketaatan yang tanpa kompromi. Ketaatan untuk berdiri teguh sekalipun kondisinya agak meragukan untuk kita tetap teguh. Supaya nanti pada harinya kita dinilai Tuhan seperti emas yang sudah melalui banyak proses pemurnian. Dibakar, dipisahkan yang emas dan yang bukan emas. Bakar lagi. Oh ternyata masih ada yang bukan emas, dipisahin lagi. Bakar lagi. Sampai emasnya murni. Nah itu pemurnian yang dimaksud dalam firman Tuhan. Kita itu harus dimurnikan seperti itu. Dimurnikan itu nggak ada yang enak. Orang dibakar, panas, sakit. Dipisahin tuh nggak enak gitu. Tapi ketika kita bisa melewatinya, akan muncul kelayakan dari kita untuk Tuhan. Akan muncul kelayakan di mata Tuhan tentang kita. Dan kita memiliki biaya untuk bertemu muka dengan Bapa kita yang sorga. Biayanya itu bukan dengan emas, bukan dengan permata. Tapi biayanya adalah berupa ketaatan total. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat ini.